Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Dokter Gigi, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Pada kesempatan ini ini adalah video terakhir gitu ya, atau part ketiga dari rangkaian video tentang biaya perawatan di kedokteran gigi. Jadi kemarin ada part 1 dan part 2 sudah saya tulis di deskripsi, silahkan disimak bagi sahabat yang belum menyimak. Dan yang ketiga ini akan kita bahas tentang biaya perawatan pembuatan gigi tiruan, perawatan kawat gigi, dan perawatan tambahan berupa veneer dan dental whitening atau dental bleaching gitu ya, pemutihan gigi. Nah, yang pertama adalah perawatan gigi palsu atau gigi tiruan. Nah, sebelum saya membahas tentang biayanya, terlebih dahulu saya ingin membahas tentang filosofi dari gigi palsu sendiri. Jadi gigi palsu itu diklasifikasikan berdasarkan dukungan gigi yang ada atau berdasarkan kondisi gigi geligi. Yang pertama, gigi palsu yang penuh didukung oleh gigi di bawah gigi penyangganya atau tooth-borne supported denture. Jadi gigi palsu itu akan mentransfer atau meneruskan beban gaya kunyah yang diterimanya itu langsung ke gigi penyangga yang berada di kanan kirinya. Biasanya ini digunakan atau diindikasikan pada kasus-kasus dengan kehilangan gigi kecil, gigi sedikit, maaf kok kecil. Jadi kehilangan 1 atau 2 gigi gitu ya, dan sebelahnya giginya masih kokoh menyangga. Yang kedua, ada gigi palsu yang disangga oleh gigi dan gusi di bawahnya atau tooth mucosal supported denture. Jadi gigi palsu jenis ini digunakan pada kasus-kasus kehilangan gigi yang cukup banyak, di mana gigi penyangganya itu hanya ada di salah satu sisi yang gigi masih bagus gitu ya, sedangkan sisi di belakangnya itu sudah habis sampai belakang gitu. Nah, pada kondisi ini kita memanfaatkan jenis tooth mucosal supported denture. Jadi gaya kunyah itu dibebankan kepada tulang dan murni di bagian gusi yang ada di belakangnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus tertentu, pada kondisi tertentu, misalkan memang ada cukupan rezeki, kondisi ini bisa juga kita gunakan dengan tooth borne supported denture tapi dengan pemasangan implan di bawahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mucosal borne supported denture. Jadi gigi tiruan yang memang didukung oleh gusi dan tulang di bawahnya penuh ya. Biasanya pada kasus-kasus kehilangan gigi total atau kehilangan gigi full, nggak punya gigi lagi gitu. Jika dilihat dari bisa tidaknya gigi tiruan itu dilepas, maka gigi tiruan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama gigi tiruan cekat, dan yang kedua adalah gigi tiruan lepasan. Nah, gigi tiruan cekat sendiri akan dibagi beberapa lagi. Yang pertama, yang paling bagus, implan. Yang kedua, gigi tiruan jembatan. Jadi 2 ini nanti kapan mau menggunakan monggo gitu ya. Ya, selanjutnya ada gigi tiruan lepas pasang. Gigi tiruan lepas pasang itu ada bermacam-macam. Yang pertama, gigi tiruan dengan menggunakan bahan resin akrilik yang ada kawatnya. Yang kedua, gigi tiruan dengan menggunakan bahan yang lentur atau termoplastik nilon, disebut juga valpas. Yang ketiga, gigi tiruan dengan rangka logam atau metal frame denture. Nah, ini bahan untuk platnya bisa bermacam-macam, bisa digunakan akrilik maupun valpas, itu bisa dia berkombinasi dengan frame. Baik, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan tentang biayanya gitu ya, pembuatan gigi palsu. Jadi yang pertama, gigi palsu permanen atau gigi palsu yang cekat. Ini ada gigi tiruan jembatan, disebut jembatan gitu ya, seperti jembatan Suramadu. Ya, jadi jangan dibayangkan jembatan Suramadunya, tapi gigi tiruan dengan prinsip jembatan, yaitu gigi tiruan itu akan membebankan atau mentransfer beban kunyahnya tuh gigi sebelahnya, jadi
berpegangan ke sebelah-sebelahnya. Nah, syaratnya memang depan belakangnya harus ada gigi gitu. Apabila mau menggunakan gigi tiruan ini. Kekurangannya pembuatan gigi tiruan ini adalah gigi asli yang dikikis gitu. Dan itu kadang-kadang di hati nggak kesampaian gitu ya. Tapi kelebihannya memang gigi palsu ini permanen, nyaman digunakan dan tidak ada plat, tidak ada adaptasi. Insya Allah dengan perawatan yang tepat ini akan bertahan. Jika nggak ada kebocoran, ini akan bertahan seumur hidup gitu. Nah, untuk biayanya itu bermacam-macam tergantung material yang digunakan. Yang pertama, resin akrilik. Meskipun itu tidak direkomendasikan ya. Karena memang ngapain pakai gigi tiruan jembatan dengan akrilik, karena tidak mampu menahan beban kunyah. Sedangkan pengunyahan kita itu kan besar ya. Nah, dan gigi palsu itu kan untuk menggantikan fungsi stomatognatik, bukan hanya fungsi estetik. Stomatognatik itu ya bisa ngunyah, ya bisa buat nelan, selain juga buat estetika gitu ya. Tapi kalau hanya banyak pasien-pasien itu yang menyederhanakan dari fungsi gigi palsu itu. Jadi yang penting estetikanya aja gitu. Padahal tidak hanya itu. Nah, kalau resin akrilik itu per satunya adalah Rp1.250.000. Nah, di sini gigi palsu kalau jembatan itu tidak bisa kehilangan satu, buatnya satu nggak bisa. Satu itu minimal 3 atau minimal 2 dengan desain cantilever. Jadi dan itu pun syaratnya banyak gitu ya. Minimal yang paling umum itu adalah pembuatannya 3 unit. Jadi ya 1.250 kali 3 berarti 3.750. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan bahan porselen fused metal atau logam yang dibungkus dengan porselen, itu lebih mahal lagi. Jadi biayanya adalah 2 juta rupiah per satu giginya. Jadi satu paket gigi palsu 3 unit itu adalah 6 juta. Atau kalau kehilangan 2 berarti membuatnya 4 kan. 4 atau 5 tergantung gigi yang hilang itu seberapa besar. Jadi penentuannya adalah seberapa besar untuk penyangganya itu kita mengikuti namanya hukum Ante. Hukum Ante itu saya analogikan secara sederhana begini. Gigi yang digendong atau gigi penggendong harus lebih besar daripada gigi yang digendong. Gitu aja. Jadi kalau misalkan jumlah gigi yang hilang itu adalah gigi-gigi besar, menerima tekanan kunyah besar, penyangganya harus banyak, melebihi dari gigi yang akan disanggah. Udah itu aja. Nanti jumlahnya berapa ya udah tinggal nanti mengalihkan. Kalau misalkan hilang 2 gigi harus disanggah oleh 3 gigi gitu, ya berarti buatnya 5 ya. Kalau porselen fused metal ya 10 juta berarti. Nah, apabila untuk kepentingan estetika misalkan yang gigi depan, karena jujur porselen fused metal itu kalau kita tidak benar-benar ideal membuatnya atau baik sekali, kalau perfect itu ya mungkin rada susah dicapai ya. Tapi yang baik sekali itu oke lah, kita bisa dapat misalkan dengan estetik bagus. Tapi memang porselen fused metal tuh kelebihannya di lehernya itu ada hitam-hitamnya. Jadi kalau untuk gigi depan biasanya akan mengganggu estetikanya. Jadi yang gigi-gigi depan itu kita membutuhkan all porcelain. Jadi full gitu ya. Full porcelain itu dengan biaya di sini sih biayanya Rp2.250.000 per gigi. Tapi kalau porselainya kita menggunakan zirconia harusnya lebih mahal lagi, bisa sampai 3 jutaan. 2.250.000 itu paling kita bisa menggunakan IMAX gitu ya, dari jenis-jenis porselen. Nah, selanjutnya kita beranjak ke, kalau implan sendiri di sini tidak ada, karena implan itu sebenarnya domainnya atau kompetensi dari 3 spesialis, yaitu yang pertama spesialis bedah mulut, yang kedua spesialis gusi dan tulang atau spesialis periodontia, yang ketiga spesialis prostodontia atau spesialis gigi palsu. Jadi 3 SP ini yang kompeten atau berwenang melakukan perawatan implan. Kalau implan sendiri sih saat ini
sekitar 10 sampai 15 range-nya 10 sampai 15 juta per gigi. Mahal ya? Itu nggak mahal sama sekali. Karena kalau kita bandingkannya dengan fungsi dan manfaatnya, maka itu menjadi tidak mahal. Itu bertahan seumur hidup dengan manfaat yang kita dapatkan. Setiap pengunyahan kita, setiap senyum kita itu ya tinggal dibagi aja, misalkan 10 atau 15 juta dibagi berapa kali mengunyah gigi itu selama hidup kita. Nah, nanti kunyahannya dapat nilai nominal rupiahnya berapa. Pasti perkunyahannya itu adalah kecil sekali ya, mungkin beberapa rupiah saja. Jadi dengan seperti itu harusnya kita bisa mengambil pelajaran bahwa sebisa mungkin kita jaga gigi yang ada. Bahwa harusnya dengan melihat gigi-gigi kita yang kita miliki saat ini itu menambah syukur kita bahwa Allah udah begitu baik memberikan gigi-gigi ini supaya kita bisa enak mengunyah, bisa menghaluskan makanan, mencerna dengan baik, bisa tersenyum dengan indah, dan itu semuanya gratis. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang gigi palsu yang lepas pasang. Nah, jadi ini bisa dilepas dipasang sendiri. Tadi saya jelaskan ada akrilik, ada valplas, dan ada metal frame atau gigi tiruan dengan kerangka logam. Nah, yang pertama gigi tiruan dengan akrilik ya, resin akrilik yang ada kawatnya itu, ini digunakan bisa untuk semuanya sih ya. Kalau ini ya bisa untuk tooth-borne supported denture, ada tooth mukosal sama mukosal borne supported denture. Jadi dari semua dukungan dia bisa. Nah, ini pembuatan gigi palsu tuh kayak gini. Jadi kadang-kadang ada orang nanya gigi palsu per satunya berapa. Kalau untuk lepas pasang nggak bisa seperti itu. Kalau untuk yang permanen bisa. Karena kan tadi jelas ya hitungannya per satu gigi gitu ya. Misalkan 2 juta. Kalau satu paketnya 3 berarti 6 juta. Nah udah bisa. Tapi kalau gigi palsu lepas pasang nggak bisa seperti itu sahabat. Jadi karena hitungannya berbeda. Gigi palsu yang pertama itu cukup mahal gitu ya, atau biasanya ada pengecasan atau biaya, itu ada biaya platnya sendiri, jadi cetak plus plat gitu ya, karena kan gigi palsunya itu ada giginya ada platnya. Jadi gigi palsunya itu ada yang dihitung gigi palsu pertama, atau jika tidak penghitungannya adalah cetak plus plat, tapi kan kita nggak mungkin memesan platnya saja tanpa giginya kan nggak mungkin. Nah, tapi di sini ada tarifnya, adalah gigi tiruan sebagian akrilik itu platnya saja Rp650.000. Nah, per giginya itu Rp125.000. Jadi kalau membuat satu gigi maka 625 ditambah 125. Maaf, 650 ditambah 125. Berarti Rp775.000 per satu gigi. Maaf, bukan per satu gigi. Gigi pertama Rp775.000 gigi pertama. Gigi keduanya dia hanya menambahkan 125, 125, 125. Jadi kalau nanya satu gigi berapa, saya nggak bisa biasanya nggak bisa dijelaskan satu gigi berapa, tapi gigi pertama adalah 775. Gigi berikutnya 125. Jadi kalau misalkan membuat 2 gigi, tadi kan 775 ditambah 125 ya. Yaitu 900.000. Kalau dibagi 2 kan hanya 450. Kalau ditambahkan ketiga, keempat, jadi semakin banyak itu akan nominal per satu giginya jadi semakin murah. Jadi sebaiknya dihabisin giginya. Jangan. Jadi ya sebaiknya segera satu aja hilang, harus segera diganti, dan yang lainnya dirawat, jangan sampai hilang lagi gitu ya giginya ya. Nah, untuk yang kedua gigi tiruan lentur gitu. Nah, ini banyak yang pengen ini gigi tiruan pakai yang lentur-lentur gitu, lebih enak gitu dok. Itu lebih bagus kayaknya daripada akrilik. Enggak juga sebenarnya. Memang ini lebih nyaman karena desainnya lebih sederhana, dan kemudian secara estetik dia lebih baik karena dia nggak ada kawatnya. Dan apabila jangka panjang itu biasanya kawat itu bikin aus di giginya.
kawat gigi dari akrilik tadi. Tapi dengan Valplus tidak, karena dia lentur gitu ya. Dan kita bisa setting apabila gigi ini sudah longgar pun bisa kita seretkan dengan kita manipulasi di suhu, kita masukkan ke air panas. Nah, gigi tiruan Valplus ini adalah untuk platnya saja 1,2, 1.200.000. Terus kemudian per giginya untuk Valplus itu Rp160.000. Jadi kalau gigi pertama 1.360.000. Itu gigi pertama. Gigi kedua ya tinggal sama tadi ya, menambahkan lagi 160. Tapi ingat, Valplus ini kalau untuk kasus-kasus dengan kehilangan gigi belakang full gitu ya, misalkan kan ada ya kasus ya, udah nggak punya gigi geraham sama sekali, bahkan geraham kecil juga hilang gitu, kanan kiri udah habis. Jika pada kasus ini pasien menginginkan Valplus, kalau saya pasti saya tolak, meskipun berharapnya nyaman dan semuanya, karena apa? Valplus itu dengan lentur dia tidak bisa mentransfer gaya tekan atau gaya kunyah ke sisi sebelahnya. Jadi misalkan ada kanan kiri gitu ruangannya, dia nggak bisa. Bagian tengahnya itu, konektornya itu dia lentur, tidak bisa mentransfer gaya. Akibatnya beban kunyah itu misalkan ke kiri gitu ya, dia akan hanya diterima oleh kiri, karena nggak akan menerima apapun gitu. Nah, padahal rumus tekanan akan semakin besar, atau tekanan itu berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin kecil luas penampangnya, maka tekanan yang diterima oleh jaringan itu semakin besar, atau P sama dengan F per A kan ya, gaya per luas penampang. Jadi kasihan banget, karena gaya kunyah kita sudah besar. Makanya kalau kita dengan desain seperti itu, nanti tulangnya akan cepat resorpsi atau cepat terkikis gitu. Jadi malah tidak bagus. Makanya kalau kadang-kadang ada pasien bertanya seperti ini, udah yang paling bagus buat panjenengan itu kalau nggak berani membuat implan atau ditanam giginya gitu kan, supaya bisa dipakai untuk tahanan gigi tiruan, ya panjenengan terbaiknya pakai akrilik. Meskipun itu lebih murah tapi tidak murahan gitu ya. Akrilik itu sangat bagus gitu juga sebenarnya gitu kan. Nah, tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu untuk estetika memang dia kurang bagus, dan kenyamanan dia kurang karena memang platnya cukup lebar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah metal frame denture. Jadi gigi tiruan dengan kerangka logam. Nah, gigi tiruan frame ini platnya saja 1.300.000. Jadi dia lebih simple, lebih tipis, lebih sederhana pokoknya untuk metal frame ini. Ya, karena memang bisa dibuat tipis, karena dari logam dia mampu menerima tekanan yang lebih besar, nggak terjadi patah. Gitu. Nah, ini untuk frame-nya aja 1,3. Ini biasanya nanti dengan logam cor gitu ya. Terus kemudian per giginya 180.000. Jadi ya monggo tinggal ditambahkan. Sekali lagi nggak bisa membuat cuman platnya saja gitu ya. Ya udah saya pesan platnya saja. Giginya mana kan, harus ada giginya. Nah, yang terakhir adalah gigi tiruan penuh. Ya, gigi tiruan penuh ini biayanya per rahangnya 2,5 juta. Nah, ini kalau atas bawah ya berarti 5 juta. Demikian sahabat untuk biaya pembuatan gigi palsu. Nanti jika ada diskusi silahkan, nanti indikasi dan kontraindikasinya gitu ya. Tidak semua yang mahal itu indikasi untuk Anda. Misalkan pada kasus-kasus oral hygiene buruk, ketidakmampuan menjaga kebersihan mulut yang rendah, maka gigi palsu permanen tidak menjadi rekomendasi bagi Anda. Karena itu dikhususkan untuk pasien-pasien dengan kebersihan rongga mulut yang tinggi. Terus kemudian misalkan mempunyai penyakit sistemik ya, seperti diabetes. Apabila itu tidak terkontrol, maka gigi tiruan permanen tidak cocok untuk Anda. Misalkan punya diabetes juga dan minta platnya terlalu dipersempit, minta Valplus, saya lebih cenderung tidak berikan.
karena kasihan nanti gigi tulangnya terlalu terbebani. Atau terus kemudian minta gigi tiruan cekat juga ini sangat beresiko gitu. Apabila nanti tidak bisa menjaga kebersihannya, maka akan memperparah gigi-gigi yang disangga. Maaf, gigi-gigi penyangganya. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke perawatan kedua, yaitu perawatan ortodonsia. Nah, ortodonsia itu adalah suatu perawatan merapikan gigi, gitu ya. Ingat, suatu perawatan merapikan gigi supaya bisa tidak hanya estetika saja, supaya kontaknya bagus dan fungsi stomatognatiknya itu bisa didapatkan dengan optimal. Jadi ada fungsi kunyah, fungsi menelan, fungsi estetika, dan fungsi bicara itu harus dapat lagi. Nah, kenapa harus dirapikan? Ya itu tadi ya, karena memang salah satu juga kalau gigi nggak rapi itu bisa menyebabkan banyak masalah gitu ya. Selain memang mengunyah kita jadi nggak maksimal. Masalahnya di sinilah, di sendi rahang kita, karena tekanan kunyahnya berbeda-beda yang diterima oleh persatuan gigi akibat gigi tidak rapi. Yang kedua, makanan itu tidak bisa dibersihkan dengan baik. Jadi sikat giginya itu nggak bisa membersihkan sampai ke dalam-dalamnya, karena apa? Banyak selipan-selipan atau banyak sisa makanan yang nyelip-nyelip. Nah, perlu dirapikan. Dan ini sekali lagi bukan perawatan estetika ya. Jadi hati-hati, perawatan kawat gigi itu hati-hati. Apalagi perawatan kawat gigi yang cekat. Hanya buat senang-senangan, ini cuma buat fashion terus pasang di sembarangan. Tidak, ketika bracket itu ditempelkan dan kawat nikel titanium atau niti itu ditempelkan, dipasang ligatur tie gitu ya, atau dipasangkan power O, saat itulah gaya akan bekerja persatuan waktu. Jadi gigi Anda akan menerima gaya. Kalau pemasangannya nggak benar, tambah berantakan dan bisa jadi lepas giginya. Itu. Nah, gigi tiruan, maaf. Untuk perawatan kawat gigi itu ada yang kawat gigi yang bisa dilepas dan dipasang. Itu biasanya untuk anak-anak gitu ya. Untuk kasus-kasus sederhana bisa digerakkan, pada orang dewasa juga bisa. Tapi kasus-kasus yang sangat sederhana, meskipun itu susah. Karena apa? Lepas pasang itu cenderung pengennya dilepas karena nggak nyaman. Karena pasien bisa ngelepas sendiri, ya udah mungkin 1 atau 2 hari dipasang atau seminggu gitu, berikutnya lepas malas pasang, akhirnya nggak maksimal. Pada perawatan ini, ortodonsi lepasan itu per satu rahangnya adalah 1,5 juta. Kalau rahang atas bawah 2,5 juta, tidak dikalikan 2. Tapi ya ada bonusnya sedikit, ada potongan. Nah, selanjutnya untuk pemasangan orto permanen atau gigi orto cekat gitu ya, atau bracket, itu di sini dijelaskan ya, memang dikhususkan kelas 1 tipe 1 tanpa pencabutan gitu. Perahangnya adalah 3.800.000, jika atas bawah 7,5 juta untuk kawat gigi cekat. Nah, jadi sebenarnya begini, hati-hati dalam memilih atau melakukan perawatan ortodonsia. Jadi ada yang paling kompeten adalah spesialis ortodonsi. Tapi memang kita tidak bisa menutup kemungkinan juga banyak dokter-dokter gigi, termasuk saya itu memasang kawat gigi juga yang cekat. Tapi memang saya pun membatasi itu. Jadi kelainan gigi kita itu ada 3 kelainan hanya di dental aja, dental dysplasia. Yang kedua kelainan gigi dan rahangnya dan tulangnya, dentoskeletal dysplasia atau skeletodental dysplasia. Yang ketiga benar-benar karena hanya tulangnya aja, skeletal dysplasia. Saya hanya melakukan perawatan pada kasus dental dysplasia, hanya kasus kelainan giginya saja, tanpa disertai oleh kelainan tulang. Karena kalau sudah kelainan tulang itu udah susah. Jangankan ke dokter gigi, jangankan ke tukang gigi gitu ya, ke dokter gigi umum aja saya menyarankan untuk tidak. Saya sarankan langsung ke spesialis. Kalau sudah kelainan udah miring gini ya,
asimetri miring sebelah gini, udah itu lebih baik ke spesialis saja. Tapi jika hanya kelainannya pada gigi-giginya saja, bolehlah ke dokter gigi umum yang sudah memang terbukti gitu ya, mampu melakukan perawatan itu. Dari mana taunya? Oke, bisa tanya. Misalkan ada rekomendasi teman, sahabat, oh di sini oke bisa. Dan terbukti giginya rapi, tidak hanya rapi rapet, tapi memang fungsinya bagus dan kontak gigi atas bawahnya jadi bagus. Ya, gitu ya. Jadi biayanya tadi untuk satu rahang 3.800.000 dan rahang atas dan bawah 7,5 juta. Kalau di spesialis biasanya udah di atas itu. Nah, selanjutnya ada perawatan lain-lain, yaitu yang pertama adalah veneer. Jadi veneer yang kemarin yang di part 1 itu adalah veneer komposit harga 400.000, dan yang saya maksud di sini adalah veneer untuk porcelain. Veneer porcelain, hati-hati pakai sang veneer. Ya. Veneer itu nggak seperti tahu-tahuan yang ditempel di rongga mulut kita gitu. Aduh, jangan. Memasang sesuatu berarti kita harus memastikan bahwa tidak ada tempat nyantolnya makanan. Veneer itu pekerjaan high class, pekerjaan soul, pekerjaan dengan tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Harus setipis mungkin gitu ya. Dan gak boleh ada step sampean. Jadi kalau misalkan kita asal-asalan memasang veneer itu seperti bom waktu. Veneer itu minimal 16 gigi gitu ya, atau 8 satu rahang atas bawah berarti 16. Kalau kita pasang gak bener, yang pertama selain estetikanya juga buruk, yang kedua saya sih kalau estetika monggo lah, itu urusan masing-masing. Kadang-kadang kita kan nggak boleh berpersepsi, bagi saya nggak bagus, bagi orang bagus atau bagi penggunanya bagus ya sudah gitu ya. Tapi yang pasti yang harus kita pasti akan berpikiran sama, yaitu pada aspek kesehatan atau aspek keamanan dari gigi-gigi yang kita veneerin itu. Karena kalau kita veneer nggak benar, akhirnya makanan banyak yang nyantol di situ, gigi itu akan rusak. Karena karbohidrat dalam waktu tertentu akan di metabolisme oleh bakteri menghasilkan asam, bakteri-bakteri penghasil asam. Dan itu akan menjadi atau memicu terjadinya demineralisasi emal, dan itu awal dari lubang. Jadi bisa jadi giginya dengan lubang 20 gigi. Kan kasihan kalau kayak gitu, niatnya seneng-senengan tapi ternyata hancur. Jadi kalau mau veneer itu adalah perawatan orang yang punya kecukupan pembiayaan. Karena veneer itu expensive. Gitu ya. Veneer itu persatunya itu hampir sama kayak pembuatan gigi palsu gitu ya. Dan nggak mungkin veneer itu porcelain fused to metal, tapi all porcelain veneer itu. All porcelain itu persatunya mulai dari berapa tadi? 2.250.000 ya. 2.250.000. Makanya wajar jika artis-artis di Jakarta, kalau kita pernah dengar beritanya gitu ya, memang di sana di Jakarta itu tarifnya kurang lebih 6 sampai 15 juta per satunya. Makanya artis-artis itu untuk membuat 20 gigi atas bawah misalkan 6 jutaan itu 120 juta. Ya itu make sense. Memang masuk akal banget gitu ya. Karena itu pekerjaan dengan tingkat kepresisian tinggi. Tidak semua dokter gigi bisa melakukan itu. Catat itu ya. Jadi apabila mau membuat itu, benar-benar cari nih track recordnya nih, ada nggak, minta hasil kerjanya seperti apa. Karena ini benar-benar ya susah veneer itu, saya bilang susah. Jadi memang butuh skill yang luar biasa gitu ya. Dan yang pasti kita harus lihat dulu kepentingan veneer itu untuk apa. Kalau hanya benar-benar untuk estetika saja dengan harus mengurangin gigi, misalkan mengikir gigi, itu secara syariat nggak boleh juga itu. Dalam agama saya, agama kita, siapapun kita yang bagi anda semua yang muslim, itu tidak boleh. Kecuali misalkan memang udah ada kerusakan, nah fungsinya rehabilitatif, bukan estetik kosmetik. Kalau estetik kosmetik itu udah pasti nggak boleh, gitu ya. Itu dilarang. Saya pun tidak akan mengerjakan itu. Banyak pasien-pasien yang minta untuk di veneer, tapi tidak saya kerjakan. Karena apa? Bekerja sama dalam perbuatan kemungkaran itu juga nggak boleh, gitu. Rezekinya itu rezeki yang saya terima juga itu nggak halal, gitu. Jadi haram. Karena Allah nggak suka dan itu nggak berkah.
Maka dari itu, ayo kita bijak dalam melakukan perawatan. Jadi Allah itu indah dan mencintai keindahan, tapi itu Allah juga mempunyai kewenangan untuk menetapkan kita seperti apa gitu ya. Kalau gigi kita udah dikasih warna seperti itu dan tidak ada kepentingan alasan medis apapun gitu ya. Kalau menggelap terus kemudian pewarnaan ya akibat penggunaan obat-obatan gitu yang memang terus terjadi pewarnaan pada gigi gitu kan. Ya itu bisa lah kita lakukan pembuatan veneer supaya untuk memperbaiki fungsi normalnya. Normalnya warnanya ya sudah warna kita itu paling A2, A3 gitu kan. Ada yang A3,5 gitu. Atau paling maksimal itu warna putih gigi kita itu maksimal adalah warna sklera kita, putih sklera. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu seperti hantu nanti. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang memang oke lah ini dibolehkan. Tapi kalau tidak hanya tujuannya estetika saja, no, tidak dibolehkan. Demikian sahabat. Oh, satu lagi, dental whitening. Dental whitening itu atau dental bleaching itu 1,5 juta. Tapi bermacam-macam, ini sangat variatif ya. Ini biasanya kalau dengan 1,5 juta ini tanpa penyinaran ini. Dia hanya dioleskan dengan bahan aja carbon peroxide gitu ya, 37% biasanya. Terus ditunggu, dibilas. Ya, dan ada terjadi perubahan warna lebih putih. Tapi memang untuk dental bleaching atau dental whitening ini tidak akan bertahan lama. Mungkin 6 bulan, 1 tahun aja dia sudah kembali. Tergantung dari masing-masing pasien. Kalau pasien bisa menjaga makanannya, minumannya, terhindar dari makanan minuman yang memang banyak mengandung warna, ya oke lah. Kalau perokok kayak gitu udah bleaching nggak usah lah, buang-buang uang, mubazir. Innallaha la yuhibbul musrifin. Percuma kalau kita berfoya-foya untuk atau berlebih-lebihan dalam membuang uang sedangkan kita masih merokok. Eman-eman. Atau pecinta kopi, edik banget setiap hari ngopi, ya udahlah, nggak usah di bleaching lah. Nanti eman-eman 6 bulan aja udah kembali lagi. Sayang duitnya. Baik sahabat, demikian yang bisa saya sharingkan terkait dengan biaya pembuatan gigi palsu, perawatan ortodonsia atau kawat gigi, dan yang terakhir adalah bleaching dan veneer. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau kasus-kasus terbaiknya untuk apa, bisa kontak saya di deskripsi. Saya sudah berikan nomor WhatsApp saya. Silakan, bisa nanti difotokan kehilangan giginya seperti apa dan idealnya pakai apa. Monggo, saya siap untuk berkonsultasi dan sekali lagi insya Allah free gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini. Semoga channel ini berkembang dan ke depan kita akan buat lebih banyak charity gitu ya. Saya ingin sekali membuat pengabdian kepada masyarakat yang khususnya di daerah yang tidak terjangkau oleh fasilitas kesehatan. Karena harusnya kesehatan itu milik semua warga. Itu hak asasi kita sebagai manusia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.